Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 PBL Pelayanan Kefarmasian. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai substitusi obat, di mana kami mendapatkan kasus nomor 2. Anggota kami terdiri dari Ahmad Abdiman, Yudintia Aisyah Ermandi, Jawardian Hidayat, Mafirani Ayuningrum, Mutia Taskia. Untuk kasus 2 tersendiri, kami mendapat kasus seperti ini. Seorang pasien datang ke apotek ingin menebus obat dari dokter. Pasien ingin mengambil resep tersebut separuh saja. Pasien tersebut masih baru pertama kali terdiagnosa hipertensi. Obat yang tersedia di apotek Anda untuk resep tersebut yakni Captopril 12,5 mg, Captopril 25 mg, HCT, dan GG. Ini merupakan resep yang diberikan dari pasien. Selanjutnya, informasi yang perlu digali dari pasien, kita mendapatkan informasi usia pasien 65 tahun, terus keluhan pasien yaitu seperti pusing pada kepala dan leher belakang terasa kaku, tekanan darah 160/110 mm/Hg, kemudian pasien merokok, tidak memiliki alergi obat-obatan, dan tidak memiliki riwayat pengobatan lain. Selanjutnya yaitu permasalahan subjektifnya. Usia namanya yaitu Tuan Husna, kemudian usianya itu 65 tahun, pusing pada kepala, kemudian keluhan yang lainnya itu leher belakang terasa kaku, kemudian yang ketiga pasien merokok. Kemudian mengenai objektifnya yaitu pemeriksaan tekanan darah, mengenai hasil labnya yaitu 160/110 mm/Hg, kemudian diagnosis kerja hipertensi step 2. Selanjutnya yaitu asesmen. Di sini pasien menderita hipertensi stage 2 dikarenakan tekanan darah sistoliknya yaitu 165 mmHg dan tekanan darah diastoliknya yaitu 110 mmHg. Kemudian dokter memberikan kombinasi terapi obat dikarenakan hipertensi stage 2 disarankan terapi menggunakan kombinasi obat. Pasien hipertensi stage 2 biasanya membutuhkan 2 atau lebih obat antihipertensi untuk dapat mencapai target tekanan darah yang diinginkan. Menurut penelitian, kombinasi ACEI dan diuretik dapat meningkatkan kontrol tekanan darah pada sekitar 80% pasien hipertensi. Pasien hipertensi stage 2 harusnya mendapatkan kombinasi terapi antihipertensi. Hal ini berhubungan dengan tekanan darah pasien yang melebihi 20/10 mmHg di atas target yang diharapkan, sehingga harus digunakan kombinasi obat. Terapi dengan lebih dari satu obat akan meningkatkan kemungkinan untuk mencapai tujuan tekanan darah secara lebih cepat. Penggunaan kombinasi obat sering menghasilkan penurunan tekanan darah yang lebih besar pada dosis yang lebih rendah dibandingkan ketika obat digunakan secara tunggal, sehingga kemungkinan efek samping yang terjadi akan lebih kecil. Dokter meresepkan obat batuk untuk menghindari efek samping yang cukup sering terjadi pada pemakaian golongan obat ACEI. Batuk kering merupakan efek samping yang cukup sering terjadi pada pemakaian angiotensin converting enzyme inhibitor atau ACEI, dan Captopril merupakan salah satu obat dari golongan tersebut. Peresepan obat batuk GG dirasa kurang tepat dikarenakan bekerja sebagai ekspektoran dengan cara merangsang sekresi saluran pernafasan yang akan meningkatkan volume cairan pernafasan dan menurunkan viskositas atau kekentalan lendir. Sedangkan efek samping yang akan muncul pada penggunaan obat ACEI adalah batuk kering, bukan batuk berdahak. Selanjutnya yaitu mengenai permasalahan. Permasalahannya itu tidak tersedia obat Captopril dengan kekuatan 50 mg sesuai dengan dosis yang ada di resep tadi. Kemudian tidak diketahui kekuatan obat ACT tadi yaitu hidroklorithiazid. Kemudian tidak diketahui waktu minum Captopril dan HCT tersebut. Kemudian obat GG guaifenesin itu diketahui merupakan ekspektoran yang berfungsi merangsang pengeluaran dahak.
Sedangkan efek samping dari captopril adalah batuk kering. Kemudian diresepkan kombinasi obat hipertensi pada pasien yang baru saja didiagnosa menderita hipertensi dengan dosis pemberian obat captopril maksimal. Selanjutnya mengenai penyelesaiannya itu, yang pertama, pemberian kombinasi obat dilakukan karena berdasarkan tekanan darah pasien berada pada hipertensi stage 2. Namun karena pasien tidak memiliki riwayat pengobatan lain serta baru pertama kali terdiagnosa hipertensi, maka digunakan dosis awal untuk obat captopril yaitu 2 dikali 12,5 sesuai dengan obat yang tersedia di apotek tersebut. Jadi penyelesaiannya yang saya maksud tadi, yang pertama diberikan obat captopril dengan sediaan 12,5 karena memang itu yang tersedia di apotek. Kemudian usia pasien diketahui 65 tahun, maka kekuatan yang digunakan untuk obat HCT 25 mg sesuai dengan literatur yang ada. Kemudian captopril diminum saat perut kosong 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan karena memang sifatnya mengiritasi lambung. Sedangkan HCT diminum pada pagi setelah makan. Kemudian obat gigi guaifenesin itu diganti dengan obat golongan antitusif yaitu longatin 25 mg. Baiklah, selanjutnya adalah plan terapi farmakologinya. Berdasarkan hasil asesmen serta ketersediaan obat-obatan yang ada di apotek, maka rekomendasi terapi yang kami sarankan adalah obat captopril 12,5 mg dan hidroklorotiazid 25 mg sebagai obat antihipertensi untuk menurunkan tekanan darah pasien, dan longatin 25 mg untuk mengatasi apabila terjadi batuk kering akibat efek samping obat captopril. Selanjutnya, untuk deskripsi obat, yang pertama adalah captopril 12,5 mg, kandungannya captopril 12,5 mg, indikasi untuk mengatasi berat hingga sedang hipertensi dengan diabetes mellitus, hipertensi dengan proteinuria, gagal jantung, dan gangguan fungsi diastolik. Mekanisme kerjanya, captopril adalah obat golongan ACE inhibitor yang bekerja menghambat perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, sehingga terjadi vasodilatasi dan penurunan sekresi aldosteron yang dapat menurunkan tekanan darah serta menyebabkan sekresi air dan natrium dan retensi kalium. Untuk KI-nya kontraindikasi, riwayat hipersensitif terhadap komponen obat, wanita hamil dan menyusui, dan hiperkalemia. Next. Kemudian hidroklorotiazid 25 mg, kandungannya hidroklorotiazid 25 mg, indikasi hipertensi edema, merupakan obat antihipertensi lini pertama pada pasien hipertensi tanpa komplikasi, hipertensi pada lansia. Untuk mekanisme kerjanya, HCT merupakan obat dengan tiazid yang termasuk dalam obat diuretik. Obat ini bekerja dengan meningkatkan ekskresi natrium, air, dan klorida sehingga menurunkan volume darah dan cairan ekstraseluler. Akibatnya terjadi penurunan curah jantung dan tekanan darah. Kontraindikasi, riwayat hipersensitif terhadap komponen obat, hipokalemia, hiperkalsemia, gangguan ginjal atau hati berat, kehamilan, dan menyusui. Selanjutnya, obat longatin 25 mg, kandungannya naskapin 25 mg, indikasi membantu meringankan batuk tidak produktif, bronkitis akut dan kronis, laringitis, tracheitis, flu, pilek. Mekanisme kerja, naskapin adalah obat golongan antitusif yang bekerja dengan cara spesifik menghambat atau menekan batuk. Obat ini untuk kontraindikasinya riwayat hipersensitif terhadap komponen obat, hamil atau berencana hamil, gagal napas, atau pasien dengan asma akut. Selanjutnya yaitu dosis. Yang pertama, dosis untuk captopril 12,5 mg. Dosis awalnya yaitu 2 kali 12,5 mg per hari, dosis penunjangnya 2 kali 25 mg per hari, dan dosis maksimalnya 2 kali 50 mg per hari. Untuk aturan pakainya 2 kali sehari, untuk 1 kali penggunaan yaitu 1 tablet
dengan dosis 12,5 mg dan diminum saat perut kosong, yaitu 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan pada pagi dan malam hari. Kemudian obat yang kedua yaitu hidroklorotiazid 25 mg untuk antihipertensi, dosisnya 12,5 sampai 25 mg per hari, diberikan 1 kali sehari dan dosis maksimalnya 25 mg per hari. Untuk aturan pakainya 1 kali sehari 1 tablet dengan dosis 25 mg diminum pada pagi hari setelah makan. Kemudian obat yang ketiga yaitu Longatin 25 mg. Dosisnya untuk dewasa 4 kali sehari 25 sampai 50 mg. Kemudian untuk anak usia 10 sampai 15 tahun 4 kali 25 mg sehari. Kemudian untuk anak usia 7 sampai 9 tahun 3 kali 25 mg per hari. Untuk dewasa 4 kali sehari 1 sampai 2 kapsul diminum sebelum atau setelah makan. Untuk anak-anak usia 10 sampai 15 tahun 4 kali sehari 1 kapsul diminum sebelum atau setelah makan. Kemudian untuk anak usia 7 sampai 9 tahun 3 kali sehari 1 kapsul diminum sebelum atau setelah makan. Pada kasus ini obat Longatin memiliki aturan pakai pro rata, yaitu jika dikonsumsi jika pasien mengalami batuk kering. Selanjutnya yaitu plan terapi non-farmakologi. Menurut Kemenkes tahun 2006, berikut beberapa terapi non-farmakologi bagi penderita hipertensi. Yang pertama yaitu pasien merupakan perokok dan diketahui bahwasanya merokok merupakan faktor mayor dari hipertensi, sehingga pasien disarankan untuk mengurangi merokok. Yang kedua, melakukan pola makan dietary approach to stop hypertension, yaitu diet yang kaya dengan buah, sayur, dan produk susu rendah lemak. Yang ketiga, mengurangi konsumsi garam atau natrium. Dan yang keempat, melakukan aktivitas fisik atau olahraga setidaknya 30 menit per hari. Selanjutnya adalah KIT saat penyerahan obat. Yang pertama adalah obat captopril. Obat ini memiliki kandungan captopril 12,5 mg. Dan kegunaannya adalah untuk mengatasi hipertensi. Dalam hal ini adalah untuk menurunkan tekanan darah. Aturan pakai obat ini adalah 2 kali sehari 1 tablet, di mana diminum pagi dan malam hari. Dan waktu minumnya adalah saat perut kosong, yaitu 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Cara pakainya adalah diminum bersamaan dengan air. Durasi pengobatan adalah 15 hari sesuai dengan resep. Untuk efek sampingnya adalah batuk kering. Efek samping yang sering ditimbulkan dari captopril adalah batuk kering, sehingga apabila mengalami batuk kering, pasien diharapkan untuk banyak mengkonsumsi air putih dan tidak disarankan untuk menggunakan obat-obatan batuk sebelum berkonsultasi dengan dokter ataupun apoteker. Untuk penyimpanan obat, disimpan di tempat sejuk dan kering, dihindari sinar matahari langsung dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Dan untuk aktivitas yang disarankan atau dihindari adalah yang pertama mengurangi merokok, mengurangi konsumsi garam, serta mengkonsumsi banyak buah dan sayur, serta berolahraga secara teratur. Yang kedua adalah obat Longatin 25 mg. Obat ini digunakan untuk mengatasi batuk kering akibat efek samping dari obat captopril. Aturan pakainya adalah jika pasien baru mengalami batuk, obat ini dapat diminum 4 kali sehari 1 tablet. Dengan waktu minum adalah setelah makan dan cara pakainya adalah diminum bersamaan dengan air. Durasi penggunaan obat tidak disebutkan. Hanya saja obat ini dipakai jika pasien mengalami batuk kering. Untuk efek sampingnya adalah pusing dan gangguan pencernaan. Dan penyimpanan obat ini adalah disimpan di tempat sejuk dan kering, kemudian dihindari sinar matahari langsung dan dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Untuk obat yang ketiga adalah hidroklorotiazid 25 mg atau HCT 25 mg. Kegunaannya sama dengan captopril, obat ini berfungsi untuk mengatasi hipertensi atau menurunkan tekanan darah. Dengan aturan pakai 1 kali sehari 1 tablet pada pagi hari. Waktu minum obat adalah setelah makan. Cara pakainya adalah diminum bersamaan dengan air. Durasi penggunaan obat menurut resep adalah 10 hari, serta efek sampingnya adalah sering buang air kecil.
sehingga pasien disarankan untuk minum obat di pagi hari. Untuk penyimpanan, simpan di tempat sejuk dan kering, kemudian hindari sinar matahari langsung dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Kemudian untuk aktivitas yang disarankan dan dihindari adalah mengurangi merokok, mengurangi konsumsi garam serta konsumsi banyak buah dan sayur, dan yang terakhir adalah berolahraga secara teratur. Baik obat hidroklorotiazid dan kaptopril apabila dikombinasikan akan menyebabkan salah satu efek sampingnya adalah hiperkalemia, yaitu terjadi peningkatan kalsium. Gejalanya adalah sesak nafas, kemudian sulit untuk bernafas dan jantung berdebar. Apabila pasien mengalami hal tersebut, maka harus segera dikonsultasikan kepada dokter. Berikut adalah kopi resep yang diberikan kepada pasien ini, yaitu pertama untuk kaptopril karena kekuatannya diganti sehingga yang 50 mg dicoret dan diganti 12,5 mg. Kemudian untuk HCT diberi kekuatan 25 mg dan untuk DG tablet dicoret dan diganti longatin 25 mg. Untuk semua kopi resep diberikan tanda DID atau deindividu yang berarti diambil setelahnya. Kemudian selanjutnya adalah etiket kaptopril yang diberi keterangan pagi dan malam. Selanjutnya adalah etiket HCT 25 mg yang diberi keterangan pagi. Dan yang terakhir adalah etiket longatin dan diberi keterangan diminum saat batuk. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam pengerjaan kasus ini. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.